Akhirnya apa yang dilakukan? Secara sederhana, bagaimana caranya supaya kita itu hemat energi tapi ada dampak. Yang kita lakukan sederhana, membuat visualisasi. Visualisasi itu kan bagian dari tools management, yang kalau visualisasi itu yang ditampilkan adalah kinerja, orang itu akhirnya punya ownership terhadap kinerja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heki Harjoyo, founder Harjoyo Corporate Center. Klien yang pernah saya tangani dan ini adalah klien kedua saya. Saya datang waktu itu skalanya memang masih kecil gitu ya. Tapi setelah 1 tahun saya bersama, kita kerja bersama, beliau sudah masuk ke menengah dan kalau definisi saya malah bisa masuk ke corporate gitu ya. Jadi ketika saya bertemu dengan business owner pertama itu adalah kondisi business owner dalam posisi yang bingung sebenarnya. Dengan ada beberapa problem yang muncul. Satu adalah problem kualitas waktu itu ya, ada ribuan piece produk yang cacat dan tidak bisa dijual. Saya tidak tahu waktu itu kalau dirupiahkan berapa, menurut saya cukup masif itu dampak finansialnya. Yang kedua adalah good problem sebenarnya, permintaan dari produk ini itu di atas dari kapasitas yang beliau punya. Jadi akhirnya ya mentok, jadi produksinya hanya bisa sekian piece, tapi yang dibutuhkan oleh pasar adalah lebih dari piece yang bisa kita produksi gitu ya. Dampaknya ya nggak bisa berkembang, sudah mentok gitu ya. Sebenarnya potensinya besar, terus kemudian bingung gitu. Kalau ini mau dibesarkan bagaimana? Dan owner waktu itu juga dalam kondisi yang saat ini saya harus terjun bebas gitu ya. Kadang ada problem di SDM, kadang ada problem di kualitas, di produksi. Kalau ini saya besarkan, saya paksakan gitu ya, nggak cukup. Waktu owner itu kan cuma 24 jam gitu ya. Nah kalau dia harus jadi Superman di segala lini bisnis, 24 jam itu nggak cukup. Jadi ya mentoknya memang pada kapasitas produksi yang dia waktu itu punya gitu ya. Kalau mau dibesarkan mungkin bisa, tapi dalam tanda kutip lebih kepada memaksakan, sehingga ketika ini dibesarkan problemnya juga ikut membesar gitu ya. Sementara owner ya juga punya keterbatasan waktu, 24 jam itu kan bisa dipakai, tidak hanya dipakai untuk kerja tapi juga untuk ibadah, untuk tidur dan yang lain-lain gitu kan. Itu yang jadi kesulitan gitu ya, para business owner untuk men-scale up bisnisnya. Kemudian selain kapasitas produksi, lah SDM-nya juga punya masalah gitu kan ya. Selain kualitasnya bermasalah, ada pengaruh ke dampak finansial, kapasitas produksinya mentok, SDM-nya juga absenan. Nah ini kan triple problem ya, hat trick ini kan ya, kombinasi yang paling mantap ini kan ya. Jadi pertama kali yang saya lakukan bersama dengan business owner adalah definisi problem ya. Identifikasi problemnya itu apa. Nah ini yang kadang juga dilema oleh pebisnis gitu ya. Pemahaman terhadap masalah itu butuh perhatian yang cukup serius, karena seringkali kita itu hanya gejala gitu ya. Kita tahu ada masalah tapi kita belum tahu itu akar masalahnya apa waktu itu. Ya kan, kemudian kalau seandainya kapasitas produksi katakanlah kita hanya bisa memproduksi 1000 piece bulan gitu ya. Apa yang membuat produksi kita itu nggak bisa lebih dari 1000 piece? Jadi 1000 piece itu kan seakan-akan hanya gejala itu. Tapi apa yang membuat itu nggak bisa naik? Kan kita mesti tahu akar masalahnya apa. Jadi pemahaman terhadap identifikasi masalah, terus kemudian menginvestigasinya sampai ketemu akar masalah, itu jadi problem yang sangat fundamental kalau saya amati dari beberapa klien yang kita bantu gitu ya. Yang kedua adalah lebih ke arah apa ini yang harus kita kerjakan. Nah, ngomongin strategi nih, fokus pertamanya apa, nextnya apa, setelah itu apa, itu kan penting. Nggak bisa juga tiba-tiba kita langsung kerjakan sesuatu hal yang nanti itu ujungnya adalah butuh jangka panjang gitu kan. Nah ini kan bisa jadi kita capek di tengah jalan gitu ya, nggak ada dampak yang terasa langsung, dampaknya akan terjadi jangka panjang ya, akhirnya melelahkan bagi kedua pihak gitu ya. Nah quick win itu penting, jangka pendek, jangka menengah apa yang kita bisa lakukan, ada dampak sehingga kita punya nafas untuk sesuatu yang jauh lebih besar gitu. Nah waktu itu ketika kita mengidentifikasi masalah, kita gali sebenarnya apa yang menyebabkan produksi ini turun.
atau produksi ini mentok secara kapasitas. Kita bedah bisnis prosesnya. Proses bisnisnya apa sih? Ada A, B, C, D, sampai F lah katakannya. Begitu kita mapping, A ini bisa menghasilkan produk berapa piece per harinya. B, bagaimana C, dari proses bisnis ini kita petakan, ternyata kita tahu bahwa ada proses di B, ini adalah proses yang paling kecil outputnya. Nah ini kan menarik, kita sudah mulai tahu, oh kenapa kapasitas produksi itu mentok, karena di proses bisnis B ini gitu kan. Nah menariknya lagi yang kedua, ketika kita investigasi, kenapa sampai terjadi proses cacat sampai ribuan pieces ini terjadi gitu ya. Prosesnya di mana? Apakah di proses bisnis A, B, C, D, atau F? Nah, menariknya lagi teman-teman, ternyata proses yang terjadi menyebabkan cacat ini ada di proses B semua. Terus kemudian kita tanya lagi, proses SDM kita itu absenan di mana? Apakah di proses A, B, C, atau sampai F gitu ya. Menariknya lagi, business owner juga bilang proses B. Karena proses B ini yang paling padat karya, paling kompleks, orangnya paling banyak di situ, kapasitas paling rendah, problem kualitasnya itu cukup menyita energi gitu ya. Nah ini kan sudah mulai tuh, kita nggak cuma melihat gejala, tapi kita tahu di mana letak masalahnya sebenarnya. Nah proses B ini secara sederhana sebenarnya saya bisa sampaikan, ternyata proses B ini adalah proses jahit, di mana di sana banyak penjahit yang terlibat, banyak juga skill yang masih bervariasi antara satu sama lain dengan penjahit, sehingga menghasilkan kualitas produk yang berbeda-beda. Kapasitasnya juga tidak bisa di-book gitu ya, kapasitasnya berapa sih harusnya, itu nggak bisa di-book. Jadi problem itu bergerak. Nah akhirnya apa yang dilakukan? Secara sederhana, bagaimana caranya supaya kita itu hemat energi tapi ada dampak. Yang kita lakukan sederhana, membuat visualisasi. Visualisasi itu kan bagian dari tools management, yang kalau visualisasi itu yang ditampilkan adalah kinerja, orang itu akhirnya punya ownership terhadap kinerja gitu loh. Nah kalau itu dipampang gitu ya, entah itu dengan visualisasi yang modern, dengan dashboard, dengan visualisasi di TV, atau dengan sesederhana dengan menggunakan papan tulis gitu. Dari sekian banyak tadi itu kumpulan penjahit itu dibagi beberapa tim, kemudian masing-masing tim ini diberikan identitas apa nama timnya, kemudian diberikan ukuran-ukuran kinerja yang terpampang, dan setiap orang itu bisa tahu kinerjanya dia, kinerjanya tim sebelahnya seperti apa. Nah itu cukup surprising bagi saya itu. Awalnya ada keraguan, manajemen setempat, timnya maupun business owner, Mas ini kira-kira works atau enggak ya? Ya kan, bagi saya sih wong ini nggak pernah dicoba, wong selama ini kita juga punya problem. Apa masalahnya kalau seandainya kita coba? Kan ini kan hal baru tapi juga tidak trial and error, kita identifikasinya dengan identifikasi yang benar. Akhirnya kita komunikasikan, kita desain dengan reward sistem yang align atau selaras dengan pertumbuhan yang kita mau, dengan kinerja yang kita ukur. Dari dampak visualisasi ini tadi, kinerja yang terukur, baik itu output, produksi maupun kualitasnya juga terukur, itu surprisingly kapasitas produksi itu bisa naik 3 kali lipat dalam 6 bulan. Cacatnya turun hampir 50%. Kabar brand fashion yang terbaru ini ya, yang saya dengar malah sekarang sudah ada brand dan lini produksi yang baru. Jadi yang sebelumnya lebih ke arah fashion garment, sekarang malah membuka yang lain gitu ya. Nah terus kemudian berpikir bagaimana perusahaan ini bisa hulu ke hilir gitu ya. Tidak hanya untuk menciptakan produk outputnya saja, tapi bagaimana dia juga membangun garmentnya sendiri. Sebelumnya ini kan disuplai oleh supplier gitu ya. Jadi mikirnya itu sudah lebih strategik gitu. Yang dulunya owner itu mikirnya gimana, ini SDM ku absenan, kok banyak yang cacat, kapasitasku nggak naik-naik. Sekarang kan sudah berbeda yang dibicarakan. Sudah lebih strategik, dia harus bangun perusahaan dari hulu ke hilir, dia sudah membuat brand baru, lini bisnis baru. Nah itu yang sebenarnya seharusnya dilakukan oleh owner atau CEO gitu ya. Bukan lagi ngomongin teknis sehingga akhirnya mentok di dia saja gitu. Bisnis ini nggak akan bisa bertumbuh lagi gitu. Yang menarik adalah ketika perusahaan ini bertumbuh jadi 3, 4, 5 kali lipat, itu kan menggunakan SDM internal gitu ya. Menggunakan SDM yang saya bisa katakan apa adanya gitu ya. Bertumbuh benar-benar organik, kemudian kita lihat siapa yang punya potensi, siapa yang enggak, dan bagaimana SDM ini bisa di size up lebih lanjut gitu ya. Nah, setelah saya assess itu, lagi-lagi ukuran manusia itu kan kadang ini masuk akal nggak ya, kira-kira harus menumbuhkan orang dari internal gitu ya, kenapa nggak dari eksternal aja, mungkin lebih cepat gitu ya. Karena faktanya waktu saya melakukan assessment itu, ngomong aja itu butuh ayo ngomong, baru ngomong gitu. Wah ini gimana nanti mimpin orang,
terus kemudian bagaimana dia harus menyampaikan goalnya, membuat strategi, terus mengkomunikasikan, kan itu gapnya jauh banget gitu ya. Terlepas ikhtiar dan juga takdir yang faktanya terjadi, hari ini para manajer yang dulunya bertumbuh benar-benar organik itu sudah menjadi orang-orang yang berbeda semua sudah. Cara bicaranya, keberaniannya dalam mengelola tim, bagaimana memformulasikan strateginya, bagaimana memonitor kinerja, bagaimana memperbaiki kinerjanya. Dan yang saya cukup surprise, objektif atau goal yang kita setting waktu itu achieve dengan 4 orang yang semula saya juga ragu dengan capability-nya ini apakah butuh waktu lama atau cepat ini untuk dikembangkan itu. Jadi dengan 4 tim yang benar-benar organik ini, dia ini bisa membawa perusahaan itu tumbuh 3, 4, 5 kali lipat dengan peran owner yang nggak signifikan gitu ya. Dan saya punya keyakinan ini tetap bisa tumbuhkan hanya dengan 4 orang manajemen tim ini. Tapi saya dengar sudah 5 itu ya. Jadi fungsi organisasinya sudah berkembang tanpa saya lagi. Nah itu menurut saya kan wow itu kan. Berarti sistem bisa sudah bekerja walaupun tanpa ada saya juga di dalamnya. Bagi saya konsultan ini adalah akselerator gitu ya. Bayangkan baru saja juga beberapa hari yang lalu saya juga kontak dengan salah satu klien. Dia juga sudah bingung, Pak, saya ini bisnis sudah bingung, Pak. Saya ini waktunya juga cuma 24 jam. Saya juga bingung bagaimana menumbuhkan. Sebenarnya potensinya masih ada, Pak. Tapi kalau seandainya saya tumbuhkan ya saya nanti makin berantakan gitu kan. Nah, ketika yang menarik itu kan sebenarnya bisa Bapak belajar gitu kan, entah itu dari manajemen, dari buku dan sebagainya. Nah, saya juga bingung, Pak, mulainya dari mana? Bukunya buku apa yang perlu saya pelajari gitu kan. Jadi, konsultan bagi saya adalah akselerator dalam sebuah bisnis yang harusnya kita tempuhnya organik, ini harusnya bisa kita lakukan dengan progres yang akan jauh lebih cepat gitu ya. Sehingga fungsi waktu itu penting. Nah, konsultan harusnya mengambil peran itu gitu ya. Nah, saya juga menggunakan pendekatan yang sama gitu. Ketika saya dengan tim, ketika kita ngomongin goal dan strategi, sekarang yang saya tanyakan ke tim adalah, oke, goal ini akan terjadi, saya paham, strateginya saya juga paham, dan make sense, masuk akal. Ada nggak alternatif strategi yang membuat kita bisa lebih cepat ke sana? Nah, itu kan penting kan. Akhirnya kan mikir, oh iya ya, kalau kita ini semua kita lakukan sendiri dan kita nggak punya kompetensinya, berapa lama kita ini harus belajar itu? Kenapa nggak kita kolaborasi aja dengan orang lain? Terus kemudian kenapa nggak kita hire konsultan? Makanya bisnis di skala menengah itu biasanya punya capability untuk melakukan itu dibandingkan yang mikro dan kecil yang dia harus berjibaku dengan finansial dan penjualannya. Jadi bagi saya konsultan itu akselerator. Dari 2 klien yang pernah saya tangani dan naiknya lebih dari 5 kali lipat skala bisnisnya, dan industrinya adalah manufaktur, penting untuk mempunyai posisi yang namanya itu PPIC, Production Planning and Inventory Control. Ini agak teknis tapi ini krusial karena fungsi ini adalah fungsi sentral yang mengorganisasi semua fungsi operation akhirnya selaras, terus kemudian smooth gitu ya. Begitu ini bisnisnya di scale up, nggak makin porak-poranda, nggak makin chaos, tapi pertumbuhannya itu bisa di planning, direncanakan dengan baik dan smooth. Jadi pertumbuhannya itu dampaknya ke setiap orang, setiap fungsi itu enak gitu ya. Nah, bayangkan dengan kompleksitas bisnis itu kan permintaan bisa datang dari mana saja itu. Kalau bisnis itu retail bisa datang dari masing-masing toko. Dari situ kita tahu, oh toko A ini kebutuhannya berapa, toko B kebutuhannya berapa. Belum lagi yang PO, yang order, kan semua demand atau permintaan ini bisa datang dari siapapun. Dan itu kan kompleks jadinya karena industrinya kan sudah besar. Nah, PPIC ini yang menerjemahkan bagaimana demand itu di planning, diramal atau di forecast dengan lebih baik, di smoothing. Kemudian dia juga bisa mengkonversi menjadi perencanaan produksi, termasuk penjadwalannya pula. Dan dia bisa mengconnect juga kapan material ini harus ready, baik itu di gudang maupun di staging area di produksi. Dan ini bisnis ini bisa smoothing itu dari permintaan pasar sampai ke level material. Nah, PPIC ini fungsi yang sangat krusial dalam industri manufaktur yang lagi berkembang dari skala menengah mau ke corporate. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kami Harjoyo Corporate Center akan melakukan atau mengadakan workshop yang akan dilaksanakan di Ijen Suite Malang. Jadi itu hotel bintang 4 yang kita pilih dan hanya terbatas untuk 100 orang pertama.
Insya Allah workshop ini akan diadakan pada akhir Oktober, jadi 29, 30, dan 31 Oktober 2024. Apa aja yang akan dipelajari dalam 3 hari ini? Ada 2 hal yang menurut saya itu pondasi, dari sisi managerial skill-nya dan dari sisi leadership-nya. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah coaching skill. Coaching skill ini yang biasa dipahami oleh para psikolog, para coach, itu akan saya bagikan ke Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu akan lebih mandiri bagaimana membangun timnya dan membangun people-nya untuk kemajuan atau progres pertumbuhan dari bisnis teman-teman atau Bapak Ibu semua. Biaya ini menurut saya nggak masuk akal karena saya tahu, saya survei sendiri program-program leadership managerial workshop sampai 3 hari di Hotel Bintang 4 ini, setahu saya harganya atau fee training investmentnya mulai dari 8 juta sampai 15 juta. Untuk kali ini HCC hanya akan memberikan atau men-charge seharga 2,8 juta saja. Sudah mendapatkan paket lengkap modul 180 halaman rangkuman dari profesional experience saya dan kesempatan dalam membantu klien juga. Akan ada door prize juga bagi 2 yang mendapat undian akan mendapatkan door prize trip 2 negara dari salah satu bisnis saya, yaitu bisnis tour and travel saya. Kemudian teman-teman akan juga mendapatkan kesempatan mentoring. 2 jam kita akan diskusi tanya jawab di situ, apakah ada kendala, tantangan atau apapun ketika ilmu ini dipraktekkan. Sampai ketemu di Malang, hanya untuk 100 orang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.